Sifat huruf menurut bahasa itu adalah karakteristik dari sesuatu atau watak lah. Seperti warna putih, hitam, merah, dan sebagainya. Sedang kalau menurut istilah itu adalah tata cara atau perilaku bunyi huruf ketika keluar dari makhrajnya. Seperti sifat hamas, sifat jahar, syiddah, dan lain sebagainya. Lalu manfaat mengenal sifat huruf ini apa sih? Kita kenapa harus mengenal sifat-sifat huruf? Manfaatnya apa? Di antara manfaat mengenal sifat-sifat huruf itu, satu, dapat membedakan huruf-huruf yang makhrajnya sama. Yang kedua, dapat mengetahui lemah kuatnya suatu huruf. Yang ketiga, dapat membaguskan atau memperbaiki pengucapan huruf. Ulama tajwid berbeda pendapat terkait jumlah dari sifat huruf. Ada yang mengatakan 44 sifat, ada yang bilang 34 sifat, dan ada yang berpendapat 14 sifat saja. Pendapat paling masyhur, sifat huruf berjumlah 17 sifat, sebagaimana disampaikan juga oleh Ibnu Jazari dalam Muqaddimah Jazariyahnya. Rinciannya itu begini. Hamas itu lawannya jahar. Karakternya itu berdesis. Jadi ada desisnya dia. Huruf-hurufnya itu fahathahu syakhsun sakat. Jahar sebagai lawan dari hamas. Kalau hamas itu berdesis, jahar nafasnya ditahan. Hurufnya cukup banyak. Ringkasnya azuma waznu qari'in zi ghaddin jadda talaba. Kemudian ada syiddah. Syiddah lawannya rokhawah. Karakternya suaranya tertahan. Hurufnya ajid qatim bakat. Lanjutnya ada rokhawah sebagai lawan dari syiddah. Karakternya suaranya tidak tertahan. Kalau yang tadi suaranya tertahan, huruf-hurufnya itu khud, ghitha, hadhu, fuddo, syauso, zayyi, sahin. Lanjutnya ada isti'la sebagai lawan dari istifal. Karakternya itu pangkal lidahnya naik ke atas langit-langit. Hurufnya cukup terkenal. Khusso, dhagtin, qilta. Selanjutnya ada istifal. Ini pangkal lidahnya tidak bertemu dengan langit-langit. Lawan dari isti'la. Hurufnya sabata izzu man yujawwidu harfahu id salla syaka. Lalu ada itbaq sebagai lawan dari infitah. Ini sebagian besar permukaan lidah itu bertemu dengan langit-langit. Hurufnya cukup 4, sod, dhad, to, dan dho. Lanjut, ada infitah sebagai lawan dari itbaq. Ini sebagian besar permukaan lidahnya dan langit-langit itu terbuka. Hurufnya man akhadha wijda sa'atin fazaka haqqa lahu syurbu ghaithin. Lalu ada izlaq. Keluarnya itu lancar atau ringan. Hurufnya ada farra min lubbin. Lalu sebagai lawan dari izlaq ada ismat. Ini keluarnya tidak lancar. Huruf-hurufnya itu terkumpul dalam kalimat juz ghisha sahitin sadda thiqatan idh wa'dhuhu yakhubbuk. Lalu berikut adalah tabel untuk sifat huruf yang tidak mempunyai lawan sifat. Ada bainiyah, ini antara syiddah dan rokhawah. Suaranya tidak tertahan dengan sempurna dan tidak terlepas dengan sempurna juga. Jadi di antara keduanya. Hurufnya itu adalah lin umar. Kemudian ada safir. Ini suara berdesis seperti suara ular. So, sin, dan zai. Ada qalqalah. Ini pasti teman-teman sudah tahu. Karakternya itu memantulkan suara tambahan. Huruf-hurufnya terkumpul dalam kalimat qatbu jadin. Lalu ada al-inhiraf. Ini bergeser pengucapannya, yaitu huruf lam dan ro dari makhrajnya nun. Kalau kita ingat-ingat, makhrajnya lam dan nun dan ro, 3 huruf ini, itu berdampingan. Jadi bergeser dari nun, si huruf lam dan ro ini,
disebut dengan sifat inhiraf. Lalu ada tikrar atau takrir. Ini satu kali getaran aja untuk huruf ra. Getaran halus di ujung lidah. Lalu ada istiltalah. Itu memelarkan dan menggelayutkan suara mulai dari pangkal salah satu tepi atau pinggir lidah sampai ke ujungnya. Sifat ini khusus untuk huruf dhad. Lalu ada tafashi. Ini bunyi yang bersamaan dengan tersebarnya angin kuat yang keluar dari mulut. Ini ada di huruf shin, sha, shin. Dan ada gunnah. Gunnah itu sifat berdengung yang dimiliki oleh huruf nun dan mim.